Ya, halo anak-anak. Hari ini kita akan coba membahas penyelesaian dari soal-soal yang kita ambil dari kartu kemarin 1-5 yang ada di Google Form. Tapi sebelumnya kita coba review-review dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita akan review. Yang sudah kita pelajari adalah Y jika Y itu tentang turunan fungsi trigonometri. Jika Y sama dengan sin X, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Y aksen atau pakai notasi Leibniz dy per dx itu sebenarnya sama dengan cos X. Kita juga sudah tahu bahwa jika Y-nya cos X, maka Y aksen atau dy per dx itu sama dengan min sin X. Nah, nanti kita akan coba menyelesaikan soal-soal turunan sin dan cos dulu untuk sementara. Kita langsung masuk aja dari kartu yang sudah Mister bagikan kemarin di Moodle. Yang pertama adalah kartu 1, yaitu jangan kartu 1 dulu, dari kartu 4. Sebenarnya ini nanti Mister ambil dari halaman 25, ini loop 1. Kita mulai dari kartu keempat. Oke, kita mulai dari kartu keempat. Kartu keempat adalah nomor 3 di loop 1. Ya, Mister tulis saja nomor 3. Itu adalah soalnya jika fx atau sama aja dengan y sin 2x, maka tentukan f aksen x-nya atau ya f aksen x-nya, atau mau simbolnya y aksen atau juga mau dy per dx sama saja yang mau ditanya. Jadi gimana cara menentukan penyelesaiannya? Mister ajarkan dulu cara yang memang agak lebih lama, tapi supaya bisa ke review aja, yaitu tentang pakai notasi Leibniz, baru nanti cara yang lebih cepatnya kita gunakan seterusnya. Untuk pakai notasi Leibniz, biasanya untuk menyelesaikan ini kita akan menganggap dulu misalnya Y sama dengan sin 2x. Lalu kita menganggap bahwa ini untuk review juga sekalian ya, U sama dengan 2x. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Y sama dengan sin U. Sehingga kita bisa cari dy per du. Nah, dy per du adalah cos U. Kenapa? Dari sini. Sin X turunannya adalah cos X, kalau sin U turunannya adalah cos U. Namun yang kita cari adalah dy per dx, sedangkan ini dy per du. Nah, kita bisa kayak buat seperti rantai, jadinya dy per dx karena ini yang dicari, maka sama dengan dy per du dikali du per dx. Masih ingat yang Mister jelaskan kemarin? Ini seolah-olah nanti bisa dicoret meskipun sebenarnya ini bukan pembagian, tapi ini kira-kira notasi Leibniz-nya. Nah, kita fokus untuk mencari dy per dx, maka ini menjadi dy per dx sama dengan dy per du, yaitu yang ini cos u, dy per du, cos u, dan du per dx. Nah, ini yang belum kita cari. Du per dx, maka kita tadi sudah tahu bahwa u sama dengan 2x. Maka u kita turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 2. Sehingga di sini adalah 2. Sehingga kesimpulannya dy per dx itu sama dengan 2 cos u atau 2 cos dari u. U tadi adalah 2x, yaitu 2 cos 2x. Kira-kira seperti ini. Maka jawabannya di buku untuk kartu keempat ini adalah yang bagian B. Tapi nanti kalau kita ketemu soal turunan trigonometri, kita nggak akan kerjakan pakai cara yang lama seperti ini. Kita akan gunakan cara yang cepat seperti bagaimana kita menurunkan aljabar. Jadi mirip-mirip. Nah, misalnya untuk soal yang ini ya, nanti Mister akan gunakan cara yang ini terus nanti ke depannya. Y sama dengan sin 2x. Maka menentukan dy per dx-nya atau turunan pertamanya adalah yang pertama kita turunkan apa? Yaitu kita menurunkan ini seperti secara keseluruhan. Sehingga kita turunkan aja sin 2x turunannya bisa dibilang satu kelompok gini diturunkan menjadi cos 2x. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ, kita kalikan dengan turunan dari 2x ini. Gitu. Turunan 2x adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x. Maka selesai. Nanti kita akan pakai yang begini-begini terus nantinya. Karena
cara penulisan seperti ini sepertinya agak lama. Oke, Mister lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor yang ke kartu yang ke-1. Kartu 1 itu kalau di look 1 itu nomor 4. Soalnya adalah Y sama dengan cos 3X, lalu tentukan F aksen X atau D per DX, atau Y aksen bisa tulis saya di sini. Nah, caranya kita pakai cara yang tadi aja yang lebih cepat ya. Maka Y sama dengan cos 3X, Y aksen sama dengan, nah, yang diturunkan pertama adalah ini secara keseluruhan, yang ini. Maka turunannya menjadi cos 3X. Itu menjadi turunan cos itu min sin ya. Jadi min sin 3X. Nah, kemudian kita turunkan yang di dalam sini. Kita kalikan dengan turunan 3X yaitu 3. Maka ini menjadi sama dengan min 3 sin 3X. Maka jawabannya adalah yang D. Bisa ya? Lalu kita lanjut ke kartu yang kedua. Itu kalau di bukumu yang dia look 1 nomor 5. Nah, soalnya sebenarnya mirip-mirip. Fx sama dengan sin 3X ditambah sin 2X. Nah, maka kita turunkan aja langsung seperti biasa. Fx itu berarti sama dengan Y ya. Satu saja Y aksen atau F aksen X sama saja. Maka kita turunkan satu persatu dulu. Kita turunkan sin 3X dulu. Ini. Maka turunannya adalah cos 3X. Tapi belum selesai sampai di sana. Kita turunkan yang 3X yang ini. Menjadi kali 3. Lalu maka sebenarnya turunannya sudah selesai, yaitu 3 cos 3X. Lalu kita lanjutkan dengan penjumlahannya. Penjumlahan dengan sin 2X. Nah, sin 2X ini turunannya gimana? Ya, seperti sama juga. Maka kita turunkan sin 2X, turunannya adalah cos 2X, tapi belum selesai sampai di situ. Kita turunkan juga yang di dalam sini, yang ini. Jadi kali 2. Maka kesimpulannya adalah, tinggal kita satukan saja, 3 cos 3X plus 2 cos 2X. Maka jawabannya adalah bagian B. Ya, kita lanjut dengan kartu yang kelima. Kartu yang kelima itu kalau di look 1 dia nomor yang 6. Mister tulis soalnya. Fx sama dengan sepertiga cos 3X dikurang setengah cos 2X. Nah, ini caranya juga sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Mister tulis F aksen X. Ini yang kita cari ya. Maka caranya adalah kita turunkan dulu yang sepertiga cos 3X ini. Nah, ini menurunkannya juga sama aja dengan yang aljabar. Jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan misalnya 2A kuadrat. Misalnya 2A kuadrat misalnya ya. Maka 2 ini sebenarnya bisa kita kayak tetap aja 2. Nah, ini 2 ini lagi turun ke depan. Lalu misalnya ini dikali. Lalu ini menjadi A. Lalu pangkatnya dikurang 1. Artinya sebenarnya mau Mister tekankan adalah si ininya ini tetap sebenarnya. Jadi kita bisa tetap aja gitu, bisa cuekin lah kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira juga nanti yang di sini juga begitu. Yang sepertiga cos 3X ini gimana? Maka kita tulis dulu sepertiga. Kita tulis dulu sepertiga seperti biasa. Nah, kita baru turunkan seperti biasa lagi cos 3X. Nah, ini kita turunkan. Nah, cos 3X turunannya apa? Turunan cos kan min sin ya. Berarti min sin 3X. Jangan lupa turunannya belum selesai. Kita turunkan yang di sini. Turunan 3X adalah 3. Lalu kita kurang. Kita ikuti tanda di sini. Kurang. Lalu setengahnya juga kita tulis aja setengah. Gitu. Setengah. Lalu kita turunkan yang cos 2X. Nah, ini kita turunkan yang ini dulu. Cos 2X turunannya adalah, turunan cos tadi kan min sin ya. Berarti min sin 2X, tapi belum selesai. Kita turunkan yang ini. Turunan 2X adalah 2. Ini dikali semua ya. Maka ini sama dengan min sepertiga sin 3X. Oh sorry, Mister lupa kalau ada 3 di belakang sana. Jadi sebenarnya itu bisa kita kalikan ya. Sepertiga kali 3 menjadi 1. Karena 1 berarti 1 kali min sin 3X. Berarti min sin 3X dikurang, nah ini 2 kali setengah, itu kan 1 juga gitu. Nah, min, jadi sisanya min sin 2X karena setengah kali 2 kan 1.
Nah ini menjadi min sin 3x, minus ketemu minus jadi plus sin 2x. Nah akhirnya ini sudah selesai, tapi kita sesuaikan dengan kunci, maka sin 2x itu ada di depan, berarti sin 2x dikurang sin 3x. Dibalik aja. Itu jawabannya berarti yang C. Setelah kartu yang 5 selesai, kita akan coba ke kartu yang ketiga. Kartu 3, yaitu kalau di buku kamu itu soalnya adalah ada di nomor 7. Jadi misalnya soalnya adalah jika Y sama dengan 2 cos 3x cos x, lalu ditanya berapa dy per dx atau turunan pertamanya. Nah, untuk menyelesaikan ini, tentu ini agak berbeda dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, kalau ngelihat ini, bentuk seperti ini ada 2 cos 3x cos x, kita bisa ingat dengan rumus yang ada di halaman 4. Ini sebelum masuk materi-materi trigonometri, ini udah di halaman 4 di buku kita, udah ada banyak rumus. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah yang ini, yaitu cos A ditambah cos B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B, lalu kita kalikan dengan cos setengah A dikurang B. Nah ini sebenarnya bentuknya sudah cukup mirip, yaitu ini 2 cos lalu ada sudutnya, lalu cos lalu ada sudutnya. Ini sudah mirip sebenarnya. Nah kita usahakan nanti kita ubah dalam bentuk seperti ini. Setelah itu maka nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah kalau bentuknya sudah menjadi bentuk cos A tambah cos B, maka bisa kita turunkan seperti kita menurunkan fungsi trigonometri sesuai dengan nomor-nomor sebelumnya. Jadi perbedaannya sebenarnya ada di sini sebenarnya. Nah coba kita selesaikan, kita ubah bentuknya dulu berarti. Nah ini bentuknya adalah Y sama dengan, Mister tulis dulu, 2 cos 3x cos x. Kita ubah bentuknya seperti yang ini supaya bisa berbentuk seperti itu. Maka tentu Mister Abdi bisa buat begini, 2 cos 3x, berarti ini kan harus ada setengahnya ya, berarti bisa Mister tulis menjadi setengah dikali 6x, karena setengah kali 6x adalah 3x. Cos, lalu cos x adalah setengah dikali 2x. Tujuannya tadi adalah supaya ada setengah dulu. Nah sekarang 2 cos setengah, nah kita buat dalam kurung seperti ini dulu, cos lalu setengah lalu dalam kurung. Nah kita pikirkan berapa nilai A dan B kalau ditambahkan menjadi 6, tapi kalau dikurangkan jadi 2. Kira-kira kayak gitu. Ditambahkan jadi 6 dan kenapa? Karena dari sini A tambah dijumlahkan jadi 6 dan dikurangkan jadi 2. Nah singkatnya adalah 4x dan 2x. 4x tambah 2x adalah 6x, dan kalau dikurangkan menjadi 2x. Seperti ini. Maka bentuknya sudah mirip, yang ini sudah mirip dengan yang di sini. Maka dari rumus yang itu kita bisa tahu bahwa ini adalah nilai A, yang ini adalah nilai B. Maka kita bisa ubah persamaan ini menjadi bentuk seperti ini, menjadi cos 4x ditambah cos 2x. Kira-kira seperti itu. Artinya 2 cos 3x cos x itu sebenarnya sama dengan cos 4x tambah 2 cos x. Sehingga kalau ditanya berapa dy per dx, maka kita tinggal turunkan saja dari yang sini. Turunan cos 4x. Nah turunan cos 4x itu berapa? Turunan cos kan min sin ya. Berarti kita turunkan yang ini dulu. Yang ini turunannya adalah min sin 4x. Lalu kita turunkan yang di dalam sini. Turunan 4x yaitu 4. Lalu kita tambahkan sesuai di situ. Tambah. Lalu kita turunkan lagi yang ini seperti tadi. Sebenarnya ini sudah gampang. Turunan cos 2x berarti min sin 2x, tapi kita kalikan dengan turunan dari yang ada di dalam sini. Berarti dikali dengan 2. Maka hasilnya menjadi minus 4 sin 4x dikurang, karena dia ada minus, 2 sin 2x. Artinya di soal kita jawabannya adalah minus 4 sin.
bagian B. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini memang agak tricky sedikit karena kita butuh tahu rumus yang ini dulu. Nah, kira-kira itu aja untuk video kali ini. Semangat belajar ya anak-anak.